Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina maulana Muhammadin amma ba'd. Alhamdulillah, pada sore hari ini kita bisa bermuajahah di tempat yang insya Allah bisa memberikan kebahagiaan untuk panjenengan semua, ya. Yang mana ini pertama kalinya Kula dan suami datang ke Hong Kong. Alhamdulillah pada siang hari ini menjelang sore acaranya diberikan kelancaran. Tadi panjenengan sudah mendengar banyak sekali tausiah masukan dari suami saya, berarti sama cekap nggih? Mungkin sedikit mawon dari saya. Halo? Versinya kula. Alhamdulillahirabbil alamin. Kula mau sedikit cerita. Sebelum berangkat dari Indonesia, kula berangkat dari Surabaya. Di bandara, bahkan sebelum nyampe bandara, kula niku batin, ya Allah Mas, tiang niku nggih sampai tepe-tepe pripun nggih perasaane di bandara meninggalkan keluarga, meninggalkan anak yang mungkin juga masih kecil. Seperti merasakan, meski tidak merasakan, tapi akhirnya keberangkatan itu serasa saya sendiri yang mau pergi kerja. Jadi kalau di pesawat itu, ya Allah, tinggal anak terus, karena saya juga punya anak setahun 20 bulan. Kebetulan sekarang isi 5 bulan. Ini tersangkanya. Nggak bahaya tak? Dan itu di pesawat tuh, ya Allah, niki di negeri asing, terus datang nyampe bandara itu tulisannya kok wis beda kabeh gitu macane. Kuwi nggih perasaannya orang-orang yang datang ke sini meninggalkan keluarga itu bagaimana gitu. Sudah nyampe bandara, imigrasi, keluar, alhamdulillah diberikan kelancaran karena nggak ada Muhammadnya namanya. Alhamdulillah kita diberikan kelancaran, keluar, terus disambut oleh teman-teman Bu Yayu, ada dari Pagar Nusa, dari Fatayan, sumringah doyo, dan sangat bahagia auranya. Kemudian kita diajak ke PCINU, sangat-sangat hangat sekali. Kalau merasa Mas, Kak prihatin tapi kok omong tapi gitu bahagia kabeh. Malam-malam ini saya bilang ke suami bahagia kok Mas, maksudnya. Akhirnya kok seperti apa, kan belum pernah deh, saya belum pernah ke Hong Kong sebelumnya, jadi tidak ada gambaran gitu kalau ternyata di Hong Kong itu sudah seperti halnya disebut seperti kampung halaman kedua ya. Kumpul-kumpul. Lalu itu, ya Allah, ternyata memang kenyamanan itu bisa diciptakan dan ditemukan dimanapun kita berada. Dan mayoritas di Hong Kong itu adalah perempuan. Alhamdulillah. Perempuan itu berarti meskipun jauh dari suami itu bisa ya? Kebetulan saya itu menikah di kultur saya, kalau kan saking kultur salafnya. Menikah niku di usia cenderung relatif masih muda. Sedangkan saya itu nikahnya cukup telat, umur 25 itu cukup telat. Ketemu beliau yang 34, kita beda 9 tahun. Kebetulan kita beda generasi, kalau milenial, beliau kolonial. Terlalu sepuh. Kalau anak perempuan pertama, dan anak perempuan pertama itu biasa lebih mandiri. Lebih mandiri, dan beliau anak terakhir. Alhamdulillah, dulu saya itu juga bisa dibilang independent woman gitu. Maksudnya biasa bikin keputusan, maksudnya bisa dibilang mandiri lah. Kemudian setelah menikah ini kok saya dulu bisa nyetir motor, bisa nyetir mobil, punya SIM. Kalau meskipun anak perempuan tapi sama abah niku diperlakukan dengan cara yang setara dengan laki-laki gitu. Jadi dibebaskan, diberikan kepercayaan. Jadi saya terbiasa untuk mandiri. Setelah menikah, kok kayaknya nggak bisa ngapa-ngapain ya.
mau kemana diantar, mau naik aja digandeng. Ya Allah, astagfirullah. Tapi keluargaku sangat berharap, mungkin saya tidak bisa membantu banyak, tapi hanya bisa mendoakan. Mungkin apabila jenengan semua misalnya pun kaset ke, bojone pun kadung kados ngono uga, misalnya mugi-mugi putra-putri panjenengan sedaya angsal ingkang saking. Amin. Jadi ketika kita pergi kemana-mana mengisi seminar itu bukan hanya substansi materinya yang dicari, tapi ternyata yang dilihat itu gandeng-gandengannya. Bukan materinya, gandeng-gandengannya nih naik ke kampus-kampus di Indonesia. Ternyata mereka membutuhkan pesan bahwa oh ternyata masih ada ya laki-laki yang seperti ini gitu, yang nggak semuanya sama gitu. Cie Guse. Nah, mungkin bisa sedikit banyak nanti kita akan mengulik bagaimana sih tips bagaimana supaya bisa memiliki suami seorang provider atau punya mental tanggung jawab. Suami yang punya mental provider atau mental tanggung jawab itu bukan suami yang merasa rendah diri atau insecure dengan kehebatan perempuannya. Jadi mau gajinya itu seberapapun, sebagai seorang laki-laki yang bermental provider itu pasti mentalnya memberi. Gak peduli istrinya itu punya penghasilan sebanyak apapun, punya karir secemerlang apapun, tapi seorang laki-laki yang bermental provider itu gak peduli, yang penting saya ini suami kamu, saya punya kewajiban untuk memberi kamu. Itu adalah seorang laki-laki yang bermental. Mas Heri. Jadi gak peduli meskipun perempuannya berpenghasilan sendiri, perempuannya juga mandiri berkarir, tapi ketika bersama dengan laki-laki yang bermental provider, dia tidak kecil hati, dia tidak minder dengan penghasilan kita, namun justru bagaimana caranya saya tetap bisa mencukupi keluarga saya tetap bisa menafkahi istri saya. Itulah yang harus dibangun dan dimiliki oleh seorang laki-laki ya harusnya. Cuman sebetulnya perempuan itu bisa menginspirasi perubahan itu. Ketika kita berbicara tentang Al-Quran, mohon maaf ini keluar agak serius ya. Saya biasanya, kalau sama saya biasanya serius, kalau sama Mas Yukil enak ada guyon-guyonannya, kalau nggak terlalu bisa guyon. Tapi nggak apa-apa, saya akan mencoba yang terbaik yang saya bisa. Dalam Al-Quran ada 5 pilar pernikahan yang perlu disangga bersama antara suami dan istri agar pernikahan itu sesuai dengan cita-citanya, yaitu sakinah, mawaddah, warahmah. Yang pertama adalah menyadari bahwa pernikahan itu merupakan sebuah konsep zawaj atau pernikahan, relasi yang berbeda dengan relasi lainnya. Pernikahan itu adalah satu-satunya ikatan yang melegalkan hubungan biologis, itu pernikahan. Hanya pernikahan, yang lainnya tidak ada. Bukan hanya ukhuwah, bukan hanya bertemu, boleh bertemu halakoh, bukan. Tapi juga berhubungan suami, istri, itu pernikahan yang pertama. Yang kedua, harus menyadari bahwa pernikahan itu mitsaqun ghalidh, janji yang kukuh yang disamakan dengan janji para nabi. Jadi pernikahan itu bukan main-main, pernikahan itu sebuah komitmen yang agung, yang bahkan arsy itu berguncang apabila ada perceraian. Bahkan setan yang mendapatkan predikat yang luar biasa tinggi dalam menggoda manusia adalah setan yang berhasil memisahkan kedua suami istri untuk bercerai. Itu merupakan sebuah halal. Perceraian itu halal ketika memang sudah tidak bisa dilanjutkan, perceraian itu halal. Tapi bagaimana caranya itu bisa dihindari, karena itu hal yang satu-satunya perkara halal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu perceraian. Halal boleh, itu jalan keluar ketika memang kebersamaan tidak bisa lagi diperjuangkan. Itu ada jalan keluarnya. Tetapi bagaimana caranya kita bisa menghargai komitmen, karena pernikahan itu mitsaqun ghalidh. Yang ketiga, wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Saling bermuasyarah bil ma'ruf. Wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Muasyarah bil ma'ruf ini maksudnya apa? Memperlakukan satu sama lain dengan cara yang bermartabat. Meskipun seorang laki-laki ini menjadi laki-laki yang seutuhnya, dalam artian dia menjadi penanggung jawab, bisa menafkahi keluarga, bisa memberikan kehidupan yang nyaman untuk istrinya, tidak boleh dia yang namanya semena-mena atau zalim kepada istrinya. Dia tetap harus menghargai dan memperlakukan istrinya dengan cara yang bermartabat. Begitu juga dengan sebaliknya. Meskipun perempuan yang bekerja
Meskipun ini tidak menggugurkan kewajiban laki-laki, nggih. Tapi sebagai seorang perempuan yang menjadi tulang